Oke, kita lanjutkan belajarnya pada tetap ya untuk materinya perpangkatan akar, cuma sekarang bagian pembagian pada perpangkatan. Konsepnya berkebalikan dengan yang perkalian ya. Kalau perkalian kan pangkatnya dikali ya intinya. Kalau pembagian nanti pangkatnya kalau perkalian nanti kan pangkatnya itu dijumlahkan, ya enggak? Kalau pembagian nanti pangkatnya di inverse dari penjumlahan adalah pengurangan. Oke, kita buktikan kita analisa terlebih dahulu ya. Ini ada 3 pangkat 9, artinya ada 3 kali 3 sebanyak 9 kali ya kan. Oke. Sabar ya. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ya, dibagi dengan 3 pangkat 4 atau 3 nya 4 kali. 1 2 3 4. Nah, kalian ingat dengan teori coret-coret? Ingat kan? Nah, 3 ini kita coret dengan 3 ini. 3 yang ini kita coret dengan ini. 3 yang ini dengan ini. 3 yang itu dengan yang ini. Ya kan? Nah, berarti sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perpangkatannya 3 pangkat 5. Dengan cara yang sama, ini min 2 pangkat 6 berarti banyak 6 kali ya. 1 2 3 4 5 6. Ini ya, harap maklum ya, ini masih pemula, tapi saya berusaha menjelaskan dengan sebagus mungkin ya. Kemudian minus 2 pangkat 4, berarti minus 2 nya ada 4 ya. 1 2 3 4. Nah, kita coret-coret lagi ya. Nah, biru-biru ya, agak jelas. 1 ya kan, ini ya kan, ini. Pokoknya ingat teori coret-coret ya. Nah, berarti di sini sisanya ada minus 2-nya ada 2. Jadi hasilnya adalah minus 2 pangkat 2. Nah, ini dengan cara yang sama, nanti ini ketemu langsung hasilnya adalah A pangkat 3. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya, untuk mendapatkan hasil pembagian pada perpangkatan, ketika ada suatu bilangan berpangkat M dibagi dengan suatu bilangan juga dipangkatkan N, nah itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya kan? Nah, seperti tadi nih. Ini kan 9 dengan 4. 9 kurang 4 adalah 5. Tuh, ya kan? Kemudian ini 6, 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. Tuh. Kemudian ini 5, 2. Dikurangi ketemu adalah 3. Nah, seperti itu, oke? Oke, lanjut. Oke. Sekarang kalau pangkatnya ada di luar, bagaimana ya? Jadi ada suatu pecahan, pangkatnya di luar pecahan itu. Oke. Kalau ada minus 4 per 5, tutup kurung pangkat 4, nah berarti minus 4 per 5-nya ini perkalian sebanyak 4 kali enggak? Minus 4 per 5, kemudian dikali minus 4 per 5. Aduh ya, ini belepotan ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini kalau kita pangkatin ya. Nah, karena ini perkalian ya, berarti atas
dengan atas, bawah dengan bawah, ya kan? Nah, berarti minus 4-nya ada 4, berarti minus 4-nya pangkat 4 ya, diper dengan 5-nya ada 4, berarti 5 pangkat 4. Nah, nanti ini yang ke bawah ini dengan cara yang sama. Nah, kalau ada pangkatnya di luar kurung, tinggal kita masukkan aja, kita sedekahkan yang rata ya, atas dapat, bawah dapat. Oleh karena itu, kalau di bawah ini minus 4 per 5 pangkat 5, artinya nanti menjadi minus 4 pangkat 5, nah, per 5 pangkat 5. Dan seterusnya ke bawahnya ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga secara umum ini bentuk A per B pangkat N dapat diubah menjadi gimana? Nah, atas pangkat N, bawah pangkat N juga. Jadi tinggal kita masukkan atau kita sedekahkan aja ya. Atas dapat, bawah dapat. Oke. Kita berhasil mengerjakan ini juga dapat pahala, ya enggak? Karena kita menyedekahkan suatu perpangkatan. Oke? Oke, next. Oke, saya akan menjawab satu dari A sampai C ini ya. Nanti silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, saya ambil yang poin G. Oke, poin G ya. Nanti yang lainnya silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, saya tulis dulu soalnya. 2 pangkat 7 kali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Kalau kita lihat, semuanya sih pangkat 7 ya. Nah, berarti, nah ini sama dengan sifat yang tadi ya. Tuh, yang ini nih. Ketika semuanya yang di sini itu pangkatnya sama, kita bisa keluarkan sini. Berarti yang ini juga demikian. Dengan cara yang sama, nah 2 kali 6 per 4, nah ini pangkat 7. Nah, ya. Atau yang dalam kurung ini bisa kita kalikan lagi. 12 per 4 pangkat 7. Atau ini sama dengan 12 per 4 adalah 3. 3 pangkat 7. Itu, oke? Mudah bukan? Untuk yang lainnya silahkan dikembangkan sendiri ya. Oke, next. Oke, sekarang menuju ke pangkat 0 ya. Pangkat 0. Jadi suatu bilangan jika di pangkat 0 itu kira-kira hasilnya berapa sih? Oke, kita lihat dulu tabel yang pertama ini. Baris pertama, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 2 pangkat, karena ini pembagian pada perpangkatan, pangkatnya dikurangi, ya kan? Aduh, sorry. Bentar, saya hapus dulu ya. Ini saya gunakan warna yang lain aja ya, biar ini biar memukau ya. Nah, ini ya kan. Nah, 5 min 5 adalah 0. Nah, kalau kita jabarkan 2 pangkat 5 ini kan 2 kali 2 ya, sebanyak 5 kali. Yang di bawah juga sama. Hasilnya nanti 32 per 32 alias 1. Nah, dapat disimpulkan 2 pangkat 0 ini adalah sama dengan 1. Oke? Dengan cara yang sama, 4 per 4 per 4 per 4 nanti hasilnya juga 1. Alias 4 pangkat 0 ya enggak? Ini juga sama 5 pangkat 0 alias 1. Nah, jadi intinya suatu bilangan A ya, yang bukan 0 ya. A pangkat 0 itu bernilai 1. Nah, atau secara aljabar ya, dapat ditulis A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A bukan 0. Kenapa? Karena 0 per 0 adalah apa? Undefined. Ya, undefined. Tidak terdefinisi. Oke? Untuk pembuktiannya silahkan cari di Google, banyak ya. Cari di Google, oke? Karena ini sekolah Google ya, jadi silahkan dicari di perpustakaan Google. Oke, next. Nah,
Kalau tadi sudah ada pangkat 0, sekarang pangkat negatif ya. Oke, kalau pangkat negatif itu adalah tinggal kita seperkan aja ya. Jadi ini kita berjalan dari belakang aja ya. Ketika ada suatu bilangan berpangkat negatif, itu nanti dia jadi seperbilangan itu pangkatnya jadi positif. Nah, yang tadinya pangkat min 1 jadi 1. Kemudian yang tadinya pangkat min 2 di bawah ini ya, jadi 2. Kemudian yang pangkatnya min 3 jadi 3. Jadi tinggal kita seperkan saja ya. Nah, ini juga sama ya, nanti kalau kalian lengkapi nanti hasilnya akan sama dengan sini ya. Oke. Saya kasih contoh satu deh ya. Yang ini kita tidak usah menulis karena di sini caranya sama dengan di atas. Yang di sini ya. Ini sama dengan di atas ya. Oke. Yang di sini berarti 1/2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat negatif 5. Ya. Min 5 di sini jadi 5 di sini. Oke. Next. Nah, tadi dapat simpulkan untuk setiap bilangan A real ya. Setiap bilangan A real tak 0 ya. Bukan 0 ya, karena seper 0 juga tak terdefinisi. Berlaku A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat ini. Kalau min N jadi N. Oke. Gitu ya. Nah, bentar, saya kasih warna dulu ya. Pangkat N. Nah, N-nya bukan 0, tapi N-nya juga, kalau N-nya terserah ya, boleh 0, boleh enggak. Oke. Karena seper 0 tidak terdefinisi. Oke. Kalau untuk pangkat 0, untuk setiap bilangan A, bilangan real tak 0 ya, A pangkat 0 bernilai 1. Ini tadi untuk kesimpulannya pangkat 0. Setiap bilangan pangkat 0 itu 1. Tapi tidak boleh 0 pangkat 0. Oke, nah kemudian pangkat negatif juga sama. Ketika ada suatu bilangan A pangkat min N, ya, nanti sama dengan 1/A pangkat N. Tapi tidak boleh 0 ya. Karena 1/0 juga tidak boleh ya, atau undefined. Oke, kita lanjut. Ini ada quiz lagi ya. Belum. Bukan kuis ya, ini sekarang dalam bentuk akar. Oke. Bentuk akar. Jadi sambil kalian lihat video ini, mungkin kan bisa sambil ngopi atau sambil minum-minum ya. Jadi tidak terlalu tegang, tidak terlalu terdistract ya, supaya nanti bisa mengikuti dengan lancar. Oke. Bentar, minum dulu ya. Biar nggak batuk. Nah, kalau ada suatu akar A di sini ya, misalkan ada suatu akar A ini, nah itu akan bernilai, atau akan ada hasilnya ketika A-nya tidak negatif ya, tidak negatif, nanti ada nilainya. Nah, kenapa? Karena untuk akar min 1 kira-kira berapa? Ada nggak? Karena konsep akar kan berapa kali berapa gitu kan? Yang hasilnya ini gitu kan? Nah, sekarang kalau akar 0, berapa kali berapa yang hasilnya 0? Ya 0 dong, ya nggak? Angkanya harus sama. Nah, kemudian kalau akar 4, berapa kali berapa? 2 kali 2. Nah, berarti untuk akar ya, ini akan bernilai apabila dia tidak negatif ya. Nah, tidak negatif ya, jadi dimulai dari 0. Nah, oke. Sekarang cara menyederhanakannya. Jadi apabila ada suatu akar A ditambah akar A dengan ada angka di depannya B dan C, ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Tapi dengan syarat akarnya sama ya. Kalau akar 6 dengan akar 6, akar 7 dengan akar 7 baru bisa dijumlahkan. Begitu pula untuk yang pengurangan sama ya.
Jadi yang di dalam akar itu harus sama terlebih dahulu. Kemudian untuk akar AB itu dapat diartikan menjadi akar A kali B. Jadi yang di dalam akar ini bisa kita kalikan. Nah, atau bisa kita pecah menjadi akar A kali akar B, ya. Nah, karena terkadang juga ada seperti ini kan biasanya. Misalkan ada akar 4 plus 3. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Akar 4 kali akar 3. Akar 4 itu 2, akar 3 itu akar 3. Nah, jadi nanti tujuannya ke sini ya, supaya bisa lebih sederhana. Nah, jadi kemudian jika jika A positif dan B positif ya, maka berlaku akar A per akar B. Nah, kalau dia bukan 0 ya, sama-sama bukan 0, nanti boleh kalian bagi seperti ini ya. Salah sih. Jadi ini mungkin maksudnya adalah karena yang tidak boleh itu di bawah 0 ya. Berarti yang atas ini terserah. Ya enggak? Arti ini harusnya hanya sama dengan 0 ya. Oke, karena boleh 0. Kalau yang bawah ini tidak boleh 0. Oke. That's right. Oke, next. Nah, penyederhanaan ya. Nah, ini caranya hampir seperti yang ini ya. Jadi kita rubah ke dalam bentuk perkalian 2 dulu. Maksudnya adalah kita cari perkalian berapa kali berapa, yang salah satunya nanti bisa diakarkan. Nah, berarti kalau akar 108 itu akar berapa kali akar berapa? Oke ya. Caranya adalah ini aja. Akar berapa kali akar berapa? Kita coba dulu. Yang di belakang ini selalu bilangan prima ya biasanya. Misalkan kalau 2 ya, Kalau 2 berapa ya? 98 bagi 2 itu 54. 54 tidak bisa dibakar ya 54. Oke, nggak bisa. Kalau kita ganti pakai 3, 108 bagi 3 itu berapa ya? Bentar ya, kalkulator dulu biar gampang. Nah, 108 bagi 3 itu ketemu 36. Nah, kenapa? Karena 36 bisa kita akarkan. Jadi, sama dengan akar 36 itu berapa? 6. Nah, akar 3 adalah akar 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang ini nih, akar 147. Gampang ya sebenarnya, tapi asalkan kalian ingat yang bisa diakarkan itu angka berapa aja, oke? Oke, kita buat seperti ini lagi. Nah, karena 7 berarti biasanya ini 3 dulu ya, karena kalau 2 kan tidak mungkin ya. Oke, 147 bagi 3 itu 49 ya. Jadi di sini 49. Nah, karena 49 bisa diakarkan, berarti ini benar. Nah, berarti nanti ini disederhanakan jadi akar 49 adalah 7. Kemudian ketemu akar 3 yang ini. Udah beres ya seperti itu ya. Ini ke bawahnya silakan dilanjutkan sendiri, oke? That's right. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk kuisnya. Saya akan coba yang atas 1, yang bawah 1, oke? Saya coba yang gampang aja ya. Yang gampang adalah yang nomor 3D ya, oke? 3D. Yang mudah-mudahan gampang ya, mudah-mudahan, oke? Oke, yang D ini kan minus 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3. Disuruh tentukan hasil operasi. Hasil operasi ya, bukan menyederhanakan. Kalau sederhanakan ya nanti tinggal kita sederhanakan berapa. Ini maunya adalah menentukan hasil akhirnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Minus 7 pangkat 4. Nah, kita tahu bahwa pada di awal ya. Nah, mana ya? Bukan sih. Di awal itu kalau kalian mengikuti negatif suatu bilangan ya. Nah, negatif suatu bilangan jika berpangkat genap dia hasilnya adalah positif. Berarti minus 7 pangkat 4 itu dapat dirubah menjadi 7 pangkat 4. Nah,
Seperti ini. Tinggal kita kalikan dengan 7 pangkat 3. Ya. Nah, ini sama dengan perkalian ya. Perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, ya kan? Oke, gitu. Nah, jadi hasilnya adalah 7 pangkat 7. Hasilnya berapa? Kalian cari sendiri. Kalau tidak percaya silakan ini nanti dijabarkan lagi ya. Kalau min 7 pangkat 4 berarti minus 7 ya. Kali minus 7 ya. Nah, ini kali minus 7 kali minus 7. Nah, nanti lanjutkan dengan kali 7 pangkat 3. 7, 7, 7. Nah, kemudian ini kali ini positif kan? Ini kali ini positif. Ini tentu saja positif. Dapat diartikan 7-nya semuanya positif. Ada sebanyak 7. Tuh, benar kan? Nah, oke, that's right. Next. Untuk yang nomor 5 ya. Oh, nomor 5. Lupa. Oke, nomor 5 saya kasih contoh satu saja ya. Sederhanakan. Kalau ini sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Ingat, ini yang dimau adalah pangkatnya positif. Oke, berarti yang A aja ya. 2M pangkat minus 4 dikali M minus 3. Sama dengan berapa? Nah, oke, di sini ada M ya, perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. Terus 2-nya gimana? Terus aja lagi. Nah, seperti ini ya. Karena dia tidak punya teman ya. Karena temannya masih pada liburan mungkin ya, atau masih pada di rumah. Kemudian karena ini perkalian maka pangkatnya dijumlahkan ya. Ini minus 4 ditambah minus 3. Nah, atau hasilnya adalah 2 pangkat M pangkat minus 7. Oke, seperti itu. Oke. Gampang? Untuk lainnya silahkan dilanjutkan sendiri. Oke. Oke. Nah, sampai jumpa di penilaian harian nanti akan saya berikan di pertemuan selanjutnya. Oke, bye-bye.